Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama saya Firzaul Wijaya Putra. Hari ini kita akan mencoba membahas kelanjutan dari regresi linear berganda yang sudah kita bahas di minggu lalu. Pada dasarnya setiap analisis data memerlukan uji instrumen. Jadi uji instrumen dari model yang dibangun dengan ketepatan kuesioner yang akan kita pergunakan. Jadi karena kita manajemen itu paling sering menggunakan instrumen yaitu kuesioner, ataupun kita juga mempergunakan data-data dari riset terdahulu, jadi data-data yang sudah sekunder, namun kita masukkan ke dalam model yang kita buat atau variabel-variabel yang kita bangun menjadi model, maka perlu diadakan yang namanya uji instrumen. Nah, uji instrumen itu sendiri biasanya dilakukan dibagi menjadi dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Oke, langsung saja ya, kita akan bahas satu persatu. Oke, jadi materi minggu ini kita akan membahas uji instrumen yang dibagi menjadi validitas dan reliabilitas. Nah, apa sih uji validitas? Nah, uji validitas atau yang biasa kita sebut dengan uji kesalahan data. Jadi datanya itu benar-benar bisa bisa sahih gitu ya. Yaitu merupakan instrumen yang mana kita uji supaya bisa dikatakan valid, dengan catatan jika dapat mengukur apa yang seharusnya diukur atau mengukur apa yang diinginkan dengan tepat. Jadi itu menurut Supranto tahun 97. Jadi ketika model atau variabel-variabel yang kita bangun pengaruh satu sama lainnya di situ dan menjadi model, itu dapat mengukur sesuai dengan apa yang kita inginkan melalui kuesioner yang kita sebarkan atau melalui data yang sudah kita dapatkan kalau Anda di keuangan ataupun di operasional misalkan. Tapi kalau Anda di sumber daya manusia ataupun di konsentrasi pemasaran, Anda akan tetap memerlukan kuesioner. Nah, kuesioner inilah yang akan coba kita ujikan, seperti itu ya, dalam uji instrumen. Nah, yang kedua, uji instrumen diuji dengan menghitung koefisien korelasi antar skor item dan skor totalnya dalam taraf signifikasi 5% atau 0,05 dengan rumus kita menggunakan korelasi produk momen persen atau persen produk momen sama aja ya. Jadi kita menggunakan persen ini. Sebenarnya korelasi itu banyak ya, ada Spearman rank juga, ada yang lain-lain gitu ya. Tapi kita pergunakan yang produk momen persen aja. Nah, seperti apa sih? Nanti saya akan coba bahas contohnya gitu ya. Nah, bisa dikatakan valid jika suatu instrumen tersebut memiliki nilai R hitung dan memiliki nilai R tabel itu lebih besar signifikan dari alfanya, yaitu sebesar 5%. Jadi kalau misalkan nilai R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel pada signifikasi alfanya itu kurang dari 5%, maka kita katakan dia valid gitu ya. Jadi R hitungnya harus lebih besar daripada R tabelnya. Nah, bagaimana Pak cara menghitung R hitung dan R tabel? Nanti coba kita lihat ya contohnya. Oke, yang kedua, seluruh item-item dalam instrumen penelitian ini dapat dipergunakan dalam analisis selanjutnya. Jadi kalau misalkan sudah valid, maka dia bisa dipastikan bisa digunakan dalam uji instrumen yang selanjutnya. Nah, yang kedua, ini untuk pengujian uji validitas. Kalau misalkan kita menggunakan SPSS, kebetulan saya juga masih belum memperkenalkan SPSS kepada Anda ya, tapi saya yakin di Statistika B1 Anda sudah mendapatkan materi tersebut gitu ya. Jadi saya tidak akan mengulangnya kembali. Nanti akan saya berikan materinya melalui bukunya Ayunita, bukan buku, modulnya si Dian Ayunita. Di situ nanti saya akan jelaskan dan silakan Anda baca ya. Intinya dari menu SPSS ini akan muncul menu Analyze. Jadi kita setelah masukkan data, kita klik di menu submenu atau link atas Analyze, terus akan muncul submenunya Correlate, lalu pilih bivariate,
Habis itu muncul kotak tampilan Windows Variable Correlation, isikan data ke kotak variabel tersebut, yaitu variabel construct atau item plus jumlah, lalu pilih correlation coefficient percent, lalu pilih OK. Setelah itu tampilan output SPSS-nya akan muncul, kayak gitu ya. Nah, nanti saya selesaikan dulu untuk yang reliabilitas, habis itu kita akan bahas masuk ke dalam validitas ya. Contohnya maksudnya. Terus habis itu diuji reliabilitas instrumen ini untuk yang pengertiannya dulu. Pertama, instrumen dikatakan reliable jika dapat digunakan untuk mengukur variabel berulang kali yang menghasilkan data yang sama. Jadi kalau misalkan kita mengujinya itu berulang-ulang kali, hasilnya akan tetap sama, tidak ada perbedaan, gitu ya. Itu maksudnya konsisten. Dalam bahasa sehari-hari kita itu diuji berapa kali pun hasilnya akan tetap konsisten dan valid gitu. Itu maksudnya reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini biasanya di dalam perhitungan tiap jenis metode analisis data itu beda-beda. Kalau misalkan kita menggunakan regresi, maka kita menggunakan ini ya, koefisien alpha Cronbach atau Cronbach alpha, sama aja, dan memiliki tingkat keandalan yang dapat diterima atau reliable jika nilai koefisien reliabilitas yang terukur lebih dari 0,6. Ini menurut UMAS sekarang tahun 2000. Banyak sekali perbedaan pendapat, ada yang mengatakan lebih dari 0,6, ada yang mengatakan lebih dari 0,7 berdasarkan pakar-pakar statistik bisnis. Jadi kalau misalkan saya sih lebih menggunakan yang UMAS sekarang 0,6, tapi kalau Anda misalkan menggunakan 0,7 boleh, nggak apa-apa. Jadi semakin besar angka nilai koefisien reliabilitas dari alpha Cronbach-nya nanti, itu akan semakin bagus dan reliable instrumen yang akan kita pergunakan, kayak gitu ya. Nah, ini sama, ini langkah-langkah uji di dalam SPSS-nya. Syaratnya pertama kita datanya masukkan semuanya, habis itu pilih utama SPSS, pilih menu analyze, pilih super no scale, lalu pilih reliability analysis nanti, terus isikan data kotak indikator. Tadi nanti ada kotak dialog, habis itu kita isikan indikator variabel ke dalam kotak item dalam pilih model alpha. Pada tombol statistik nanti ada submenu statistik di kotak dialog tersebut, kita klik sehingga tampak di layar Windows Reliability Analysis statistik. Pilih bagian descriptive for, pilih item scale, skill if item joined and inter item correlation. Pilih continue dan OK, tampilkan output SPSS. Seperti itu. Itu cara pengujian reliabilitas langsung melalui SPSS. Nah, saya tidak mengajari Anda validitas dan reliabilitas untuk perhitungan manual karena waktu yang kurang cukup untuk saya menjelaskannya. Jadi kalau saya jelaskan, materi-materi yang lainnya akan bergeser. Saya khawatirkan tidak selesai. Jadi saya akan fokus langsung ke SPSS-nya saja. Karena saya yakin besok ya ketika Anda skripsi tidak mungkin akan menghitung manual, pasti akan tetap menggunakan alat analisis, software analisis seperti SPSS, Amos dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ini contohnya misalkan nanti kalau misalkan ke output dari SPSS yang sudah kita lakukan, nilai ini nih, nilai Cronbach alpha-nya ini yang sebelah kiri ya, bukan yang tengah, yang sebelah kiri ini nilainya adalah 0,971. Nah, artinya dia sudah melebihi dari nilai 0,6, jadi kan dia lebih besar dari 0,6. Artinya dia reliable untuk kasus ini, gitu ya. Atau dengan kata lain, semua item data instrumen dapat dipercaya keandalannya. Instrumen yang digunakan dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran dan dilanjutkan dengan prosedur selanjutnya, yaitu uji asumsi klasik. Habis itu pengujian hipotesis. Oh ya, saya lupa menjelaskan. Ketika kita melakukan suatu riset, normalnya memang kita uji hipotesis dulu, uji validitas dan uji asumsi klasik. Namun kalau misalkan uji validitas dan asumsi klasik ini tidak lolos atau mungkin tidak reliable, tidak valid, uji asumsi klasiknya juga tidak sesuai,
maka instrumen yang kita pergunakan harus mengulang kembali. Jadi gini, misalkan kita buat kuesioner yang disebarkan kepada 100 orang. Nah, dari hasil kuesioner yang sudah kita kumpulkan, kita olah pakai SPSS, ternyata dia tidak valid dan reliable, misalkan. Maka mau nggak mau kita harus melihat kembali kuesioner kita, apakah ada kalimat yang membingungkan untuk responden, gitu ya. Biasanya tidak validnya suatu instrumen atau tidak reliabelnya suatu instrumen karena ada satu pertanyaan dalam item kuesioner yang kurang dimengerti oleh responden, gitu ya. Misalkan responden Anda ini generasi Z, gitu misalkan. Tapi Anda menanyakan perkara hal-hal yang lebih dipahami oleh generasi X atau generasi Y, maka tidak akan cocok. Jadi mereka nggak akan paham. Nah, dengan ketidakpahaman inilah Anda harus membuat kembali kuesionernya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh calon responden Anda, lalu Anda harus kembali melakukan riset. Jadi melakukan ulang, dibuat kuesionernya ulang, lalu Anda bagikan kepada respondennya kembali. Gitu ya. Nah, karena hal tersebut, jadi kalau saya pribadi agak wasting time kalau misalkan saya uji hipotesisnya oke, jalan selesai, ternyata validitas dan reliabilitasnya enggak. Akhirnya saya mau nggak mau harus kembali lagi untuk menguji ulang. Ya, mending saya melakukan uji validitas dan reliabilitas dari awal gitu. Nah, kita itu biasanya dalam peneliti itu melakukan biasanya ada tes pilot. Jadi kami melakukan tes pilot 30 orang. Jadi 30 orang responden, kita kasih kuesioner, lalu kita lihat uji instrumennya, valid nggak, reliable nggak. Kalau misalkan ada salah satunya atau keduanya dari uji instrumen ini tidak lolos, maka kami harus melakukan correction dari kuesioner yang kita bagikan, lalu kita kembalikan lagi sampai benar-benar valid. Jadi biar kita nggak terlalu banyak-banyak juga, 30 gitu ya, 30 orang. Tapi kalau misalkan nanti 30 orang ternyata sudah valid dan reliable, ya kita lanjutkan ke uji asumsi klasik. Gitu ya, itu contohnya. Nah, terus dari reliabilitas ini nanti, dari uji instrumen, kita masuk ke uji asumsi klasik, masuk ke pengujian hipotesis, lalu kita lihat goodness of fit index terakhir itu. Terus habis itu kita interpretasikan, kita bahas, barulah risetnya selesai. Nah, itu proses dari penelitian gitu ya. Itu semuanya terangkum di bab 4. Di bab 4 Anda ketika nanti Anda skripsi gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada tambahan materi dari Ayunita Dewi Dian Ayunita tahun 2018. Nah, ada satu lagi dari Sugiono, Prof Sugiono, pakar statistika bisnis. Cuman saya tidak memiliki buku buku soft copy-nya. Saya punya hard copy saja. Anda bisa baca di beberapa literatur di internet, ataupun Anda langsung ke perpus dari STIE, insya Allah ada. Jadi saya tidak akan membahas miliknya Sugiono, saya akan bahas miliknya Dian Ayunita gitu ya. Tapi punya Dian Ayunita ini bukan buku. Oke, kita lihat sini. Nah, ini adalah, dia bukan buku, ini modul sebenarnya, milik Dian Ayunita. Beliau adalah dosen dari Universitas Diponegoro. Kita bisa lihat di sini ada pengertiannya apa sih sebenarnya uji validitas gitu ya. Oke, pengertian validitas di sini Anda bisa baca sendiri. Maknanya sih hampir sama dengan apa yang sudah saya jelaskan. Lalu untuk uji validitas sendiri itu ada perhitungannya menggunakan percent product moment. Nah, ini rumusnya, rumus korelasi yang sempat kapan hari saya bahas gitu ya. Saya bahas, ini juga sama sebenarnya. Lalu uji reliabilitas ini juga
apa namanya, ada rumusnya sebenarnya, tapi saya cut untuk langsung masuk ke dalam pengujian SPSS gitu ya. Oh ya, saya lupa, saya harus menampilkan ini ya, tabel R. Kalau tidak salah, tabel R ini sudah saya sisipkan ya, di Google Drive. Jadi di Google Drive Anda silakan nanti lihat sendiri untuk tabel R-nya. Sudah saya persiapkan, ini namanya tabel R PDF. Di sini fungsinya untuk uji validitas nantinya. Oke, kita lihat ini ya, punyanya si Dian Ainita. Ini langsung ke contoh ya saya. Sebentar. Nah ini contohnya, ini bukan bisnis, kebetulan dia fokusnya ke riset tentang pendidikan, tapi kita hanya contoh saja biar tahu bagaimana sih prosesnya gitu ya. Nah pertama, ketika kita melakukan riset itu kan tentunya ketika Anda skripsi, Anda akan menulis bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 itu membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab 2, Anda akan membahas tentang tinjauan pustaka. Di situ ada landasan teori, jadi teori apa yang akan Anda ambil. Terus habis itu landasan teori ini berkaitan dengan variabel apa saja juga yang akan Anda sertakan di dalam penelitian Anda. Terus habis itu penelitian terdahulu. Bagaimana penelitian terdahulunya mendukung apa tidak, bagaimana kaitan antar hubungan dari model yang Anda bangun gitu ya. Terus habis itu bab 3 kita masuk ke dalam metodologinya. Nah, metodologi ini alat analisis datanya pakai apa, jenis penelitiannya termasuk apa, kualitatif, kuantitatif, mau konfirmatory atau mungkin explanation atau eksplorasi. Nah, itu macam-macam di situ. Sampel yang sudah saya ajarkan ya, samplingnya, metode samplingnya Anda pakai apa. Terus habis itu apalagi ya, definisi operasional variabel, terus apakah variabelnya ini termasuk konstruk laten apa tidak gitu, dan seterusnya. Itu dijelaskan di bab 3. Nah di bab 4, sebelum kita masuk ke bab 4, Anda harus membuat riset gitu ya. Nah ini saya contohkan kalau misalkan kita mempergunakan kuesioner gitu ya. Jadi kita risetnya itu menyebarkan kuesioner, terus kita olah gitu ya, misalkan hasilnya akan seperti apa. Nah biasanya di proposal yang disampaikan dalam ujian proposal, Anda harus menyertakan kuesioner tersebut. Nah bentuknya kuesioner seperti ini. Jadi kita sertakan kuesioner. Kalau misalkan Anda kuesioner ya, kalau misalkan Anda membagikan kuesioner. Ada kalau mau in-depth interview kualitatif ya, Anda kasih aja list pertanyaannya apa aja yang akan diberikan kepada informan. Itu kalau kualitatif. Kalau kuantitatif yang tipikalnya membagikan kuesioner, contohnya seperti ini. Gitu ya. Nah ini saya dari atas ya. Dari atas. Ini judulnya adalah angket motivasi berprestasi. Petunjuknya adalah berikut disajikan pertanyaan statement motivasi berprestasi. Silakan menyatakan persepsi Anda tentang hal tersebut di tempat Anda bekerja dengan melingkari pada kolom skala gitu ya. Ini biasanya nih untuk orang-orang SDM gitu ya. Sorry, saya tadi salah, bukan ke pendidikan tapi untuk sumber daya manusia gitu ya. Terus habis itu di sini dia punya skala modified Likert nih. Ini modified Likert. Jadi modified Likert itu ada 4, yaitu sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Jadi ada 4 poin. Untuk yang poin terbesar 4 itu sangat setuju, dan poin terkecil sangat tidak setuju 1. Nah kita isikan nih pertanyaannya masing-masing apa ya, berdasarkan definisi operasional variabel yang ada di bab 3 proposal penelitian kita, proposal skripsi kita yang akan kita tulis. Kita masukkan satu persatu, 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu kita bagikan ke responden kita. Nah, di contohnya ini ternyata dia sudah mendapatkan berapa ini? Ada 32 responden gitu ya. Ada 32 responden. Kita masukkan satu persatu.
Terus habis itu kita masukkan ke dalam SPSS. Saya coba rewind kembali apa yang sudah Anda pelajari di Statistika B1 tentang SPSS gitu ya. Nah, ketika kita pertama kali membuka SPSS, tentunya kita klik variable view. Jadi ada ada dua pilihan di sini, ada data view sama variable view. Kita klik variable view dulu. Kita klik variable view untuk mengisi kolom-kolom yang ada. Ini kan kita kan buat ini ya, listnya ini list tabelnya itu untuk yang berbentuk kolom nih ya, ini kolom nih. Jadi kolom itu dari atas ke bawah. Terus ke bawah itu kolomnya kolom responden, terus kolom butir pertanyaan. Terus habis itu baru respondennya 1, 2, 3 dan seterusnya kita isikan masing-masing jawaban mereka gitu ya. Nah, setelah itu biasanya saya sih simpannya di Excel. Setelah saya simpan di Excel, kita kopikan masuk ke dalam SPSS. Tapi sebelum masuk SPSS, sebelum dikopikan ke SPSS, kita klik dulu variable view, kita isikan kolomnya. Jadi kolomnya adalah soal 1, soal 2, jadi masing-masing item pertanyaan tadi loh. Pertanyaan 1, 2 dan seterusnya. Masukkan, terus ini tipikalnya adalah numerik karena di dalamnya itu angka. Terus habis itu panjangnya biasanya kita maksimumkan 8, desimalnya kita kosongi aja. Terus labelnya butir soal 1 dan seterusnya. Habis itu values-nya none, missing none, kolomnya ini biasanya saya kosongkan, tapi ini diisi nggak apa-apa. Terus alignment ini cuma mata kiri kanannya aja, nggak ada masalah. Terus habis itu measure, ini ukurannya ya. Ukurannya Anda klik scale. Anda klik scale nanti semuanya. Terus habis itu barulah kita klik data view. Terus habis itu kita Ctrl V. Jadi langsung Ctrl C, Ctrl V aja bisa. Dari pojok sini ya. Langsung akan terisi semuanya. Setelah itu kita lakukan uji validitas yang pertama. Yang caranya adalah di atas ini nanti di tampilan saya besar ya, biar enggak deh, udah cukup ya. Nanti klik analyze. Jadi di tampilan SPSS nanti di atas menunya ada menu analyze, Anda klik analyze, lalu ada menu lagi correlate, terus klik bivariate. Habis itu akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, kotak dialog inilah nanti akan di sebelah kiri semuanya. Jadi ada butir soal 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita klik Ctrl A, terus kita klik ini tanda panah. Tanda panahnya nanti akan ke kanan. Nah, kita klik kanan, nanti akan jadi seperti ini. Jadi dia akan berpindah aja ke kanan, tanda panahnya berpindah ke kiri gitu aja. Intinya poin-poin dari soalnya ini sudah terpindah ke sebelah kanan. Lalu ini ada correlation coefficient, Anda klik persen aja ya, Anda klik persen. Terus test of significance ini mau yang 2 arah apa 1 arah gitu ya, tergantung risetnya. Kalau riset manajemen biasanya tergantung kasusnya ya. Tapi boleh 1 arah, boleh 2 arah. Kalau misalkan contohnya pengertiannya apa sih 1 arah 2 arah Pak gitu kan, one tail, two tail, Anda bisa googling atau Anda lihat materi saya sebelumnya ada, saya agak lupa ini, kalau nggak kayaknya sih masuk ke materi saya pengujian hipotesis, Anda lihat lagi ya. Habis itu klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi ini adalah tampilan dari hasil analisisnya yang akan muncul tabel seperti ini di output SPSS-nya. Kita akan ambil di kolom ke butir soal 15 ya. Jadi yang terakhir, ini total skor kita abaikan aja. Sebenarnya tadi total skor nggak usah dimasukkan karena dia hanya menjumlahkan skor-skor yang ada. Ini nggak usah dimasukkan, nggak penting juga. Terus ini butir soal yang 15, nanti akan ada 3 ya. Jadi ada significant to tail, ada N-nya, ada percent correlation. Nah, kita klik yang percent correlation ini. Terus kita lihat di sini ya, kita bold di sini, kita lihat masing-masing angkanya. Lalu selanjutnya adalah
kita pindahkan ya, kita pindahkan tabel tersebut ke tabel yang baru. Nah, tabel yang baru ini bentuknya, ini nomor butirnya, nomor butir soalnya. Nah, ini motion correlation yang sudah di bold kuning-kuning ini merupakan R hitung. Jadi kita masukkan masing-masing satu persatu, masuk ke R hitung. Ini karena ini butir soal 1 ya, kolom butir soal 1 ada di sini 0,826, kita pindah ke sini 0,826. Terus selanjutnya kita pindahkan masing-masing satu persatu. Lalu kita lihat berapa R tabelnya gitu ya. R tabelnya dia berapa sih? Nah, sekarang R tabel kita ya buka aja tabel R. R tabel ini ya, ini tabel R. Kita cari 5%. 5% berarti ini ya, kolom yang sebelah ini ya. Ini ya, yang seri ini tadi untuk uji 2 arah ya. 2 arah berarti yang ini. Jadi kalau yang atas itu untuk uji 1 arah, kolom untuk 1 arah, yang bawah ini kolom uji 2 arah. Karena kita pakai 2 arah dan 5% ini ya, 5%. Terus kita lihat degree of freedom atau derajat kebebasannya. N-min 2. N-nya tadi 32, dikurangi 2 berarti 30 gitu ya. Nah, kita turun nih, ada di 30. Nah, ini ya. Makanya ya, 30 ini di 5% untuk yang 2 arah 0,3494. Oke, kita balik lagi di sini 0,349 gitu ya. 4-nya yang terakhir dihilangin nggak apa-apa. Oh iya, saya lupa, kalau misalkan di luar negeri ataupun di tabel seperti ini jangan heran, output SPSS, tabel apapun, kalau misalkan dia menggunakan desimal itu bentuknya titik. Jadi ini 0,3494 itu artinya itu desimal. Berbeda dengan Indonesia ya. Indonesia itu desimalnya pakai koma. Tapi sebenarnya sama aja, kita hanya perlu memahami bahwa koma dan titik itu sama saja menandakan desimal untuk kasus ini, untuk kasus tabel ini ya. Terus habis itu kita lihat di sini ternyata hasilnya adalah 0,49 untuk ini ya, untuk R tabelnya. Nah, kita bandingkan nih R hitungnya dengan R tabelnya. Ternyata untuk yang poin 1, oh dia ternyata lebih besar dari 0,349. Poin 2 kurang dari 0,349 dan seterusnya. Lalu kita lihat kalau ternyata keterangannya lebih dari 0,349, maka dia bisa dikatakan valid. Tapi jika dia kurang dari 0,349, maka dia dinyatakan tidak valid. Nah, kayak gitu ya contohnya. Nah, karena di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 item butir pertanyaan yang tidak valid, maka kita harus mengevaluasi kembali apakah ada kesalahan atau pertanyaan yang dalam tanda kutip sulit dipahami gitu ya, sulit dipahami oleh responden. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kita ulangi kembali. Itu ya, itu contohnya uji validitas kalau kita menggunakan SPSS. Oke, oh ini ada yang 15, sorry. Ada 15 poin. Sama aja penjelasannya ya. Oke, saya skip. Selanjutnya masuk ke uji reliabilitas. Oke, uji reliabilitas ini sama aja ya. Data yang sudah kita masukkan ke SPSS tadi. Sekarang kita analisis lagi. Klik analyze. Lalu klik skill, lalu klik reliability analysis. Klik di situ. Nah, memasukkan seluruh variabel yang valid dari hasil pengujian validitas ke kotak item. Jadi kalau misalkan sudah valid semua ya kita klik yang ini satu aja, terus Ctrl A, terus kita pindah ke sebelah kanan. Kita pindahkan ke sini, gitu ya. Terus habis itu di poin mana ya? Oh ya, ini nanti akan ada kotak di sini statistik, menu statistik. Anda klik statistik, nanti akan muncul item seperti ini ya, kotak dialog seperti ini. Anda klik ini scale if item deleted, terus habis itu klik none, terus klik continue, gitu ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Tapi kita hanya membutuhkan nilai ini aja nih.
Jadi di dalam tabel reliability statistik akan ada start from batch alpha, ini angkanya 0,741, ini yang akan kita ambil, gitu ya. Nah, 0,741, ingat kembali ya, untuk untuk reliability atau reliabilitas itu menurut UMA sekarang kan lebih dari 0,6. Nah, ini dia 0,7, berarti dia lebih dari 0,6, artinya apa? Artinya dia reliable. Kalau kurang dari 0,6 berarti dia belum reliable. Kayak gitu ya. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Minggu ke depan saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik, tapi sebelumnya kita break dulu untuk masuk ke libur dari Lebaran, gitu ya, libur Lebaran. Setelah itu kita lanjutkan kembali di tanggal di minggu masuknya kita untuk membahas hal tersebut, gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.